Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak ini ngajarin bahasa Indonesia berarti ngomong bahasa Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Apa pelajaran pagi hari ini? Bahasa Indonesia. Ya, sebelum memulai pelajaran, ya, saya mau ngasih dulu kalian yang sakit ataupun lagi sekarat yang dilihat dulu. Ya. Nama Aisyah Wulandari. Ya, sehat? Alhamdulillah. Alexa Queen. Ini nama Alexa. Alifiana Zara Putri. Almira Nabila Putri. Anak perempuan Putri ya. Amelia Yasriani. Aulia Adisti. Sakit. Aulia Ayu Kusumawardani. Azila Putri. Nah. Askia Citra. Balkis Sifana. Banatul Mutoharo. Dini Salma. Engin Ayatul. Oke. Elza Ramadhani. Ada tak kali ya. Febrianti Nur Salsabila. Mana? Fiza Konita. Firliana Amalia. Fitriani Hayat. Kansa Launa. Lauzira Dwi. Maila Lauza. Melen. Mutia Isna. Nazwa Nur. Nurul Asmi. Rizfatul Kamila. Salis Fitri. Syafira Putri. Syifanur. Poni Almeida. Wirda. Yasmine. Zahra Putri Oktaviani Sari. Ya. Kita masuk ke bab menelaah unsur kebahasaan dalam teks berita. Nah, yang lalu kita sudah belajar yang namanya menganalisis teks berita. Ini banget nih namanya nih. Aduh. Ya, Masya Allah. Teks berita, pernah dengar kan teks berita? Teks berita itu termasuk dalam jenis teks eksplanasi. Dalam sebuah berita itu yang menceritakan proses terjadinya sesuatu, penggunaan kaidah kebahasaan yang berbeda dengan jenis teks lain. Nah, unsur kebahasaan yang dapat kita temukan dalam teks berita sebagai berikut. Ada beberapa yang kita tahu. Yang pertama, ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Ya, yaitu meliputi S, P, O. S apa? P-nya
contohnya. Gak usah di situ ya. Contohnya saya contohkan saja. Saya makan. Ini benar sekali. Makan roti. Kalau makan nomor 1. Saya adalah berarti nggak ngantuk ya, subjek. Kemudian predikat. Kemudian ini roti ya, bukan roh nih, roti. Ini apa? Subjek itu bahasa lainnya apa? Pelaku. Ya. P-nya pekerjaan yang dilakukan. O-nya objek ben. Ada orangnya. Nah, yang dimakan oleh saya itu apa? Roti. Nah, kalau misalkan saya makan, nah ini tanda tanya. Bukan namanya kalimat tunggal, tidak sempurna. Maka harus sempurna. Apa yang dimakan? Roti, batu, dan sebagainya. Nah, maka ini disebut dengan kalimat tunggal. Kemudian yang kedua, ada namanya kalimat majmuk. Majmuk. Apa itu majmuk? Atau lebih. Contohnya di situ ada apa? Yang pertama, pelan menghadapi terjangan air laut penduduk menanggul. Terus apa? Dengan karung yang diisi bagus. Ya, sekarang majmuk, yaitu sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa. Apa itu klausa? Terdiri dari dua kalimat subjek ataupun predikat. Bisa dua, bisa lebih daripada dua, atau ada yang 4. Nah, yang nanti kita masuk yang K. Ya, ada S, ada S, T, O, K-nya apa? Contohnya apa? Saya makan roti. Makan roti apa? Coklat. Nah, ini namanya keterangan. Yang kalian dimakan itu, yang saya makan itu roti apa? Apa roti coklat, apa roti buaya, apa roti dan sebagainya. Maka di sini ada namanya keterangan, ini namanya keterangan. Lebih daripada dua, namanya SPOK. Nanti kalimat majmuk terdiri dari klausa, itu gabungan dari bisa dua kalimat atau subjek, predikat ataupun objek. Yang ketiga, ada namanya kalimat konjungsi. Konjungsi kronologis. Apa itu? Ya, biasanya termasuk daripada konjungsi yaitu itu apa? Lalu, sementara, kemudian, setelah itu, kemudian, pada akhirnya. Ya, contohnya apa? Sementara itu, kepala BPBD apa? Kabupaten 50 rupiah. Ya, 50 kota ya.
Joni namanya apa? Namanya siapa? Joni Amir. Itu nama orang ya. Joni Amir mengatakan bahwasannya saat ini tim BPBD sedang berada di lokasi terjadinya longsor. Biasanya kalimat konjungsi kronologis ya itu dilengkapi dengan lalu, sementara santri Darul Mujahadah melaksanakan di samping melaksanakan sholat, kemudian setelah itu setelah sholat dilanjutkan dengan membaca Al-Qur'an. Bebas pertanyaan contohnya, yang penting ada kalimat lalu, sementara, setelah ya, dan pada akhirnya itu mengenai unsur kebahasan dalam teks bercerita. Yang keempat, apa yang keempat? Konjungsi kausalitas. Apa itu? Yang menghubungkan dua kata, yaitu frasa, klausa, dan kalimat yang bersifat saling memberi sebab akibat. Antara lain sebabnya itu sebab, karena, dan oleh sebab itu. Contohnya di sini seorang delegasi militer atau apa delegasi itu? Seorang rombongan militer memprotes pencalonan Gorbachev karena ia telah memegang jabatan pemimpin partai selama 20 tahun. Nah, mungkin merasa tidak senang dengan kepemimpinannya si Gorbachev, maka dia bersama rombongan militer itu ingin menjatuhkan kepemimpinan yang sudah lama, yaitu 20 tahun. Yang kelima terakhir, apa? Kata ganti atau promina. Dan promina ya. Kalau promina itu makanan anak baik. Kata ganti atau pronomina. Nah, lihat tulisannya bagus. Apa itu? Kata yang digunakan untuk menunjuk subjek atau objek tanpa harus mengulang penyebutan namanya. Contohnya di sini kata ganti yang tadi adalah dia, mereka, beliau, ini, itu, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat yang di sini adalah upaya ini bermula dari keresahannya akibat kerusakan lingkungan. Penebangan dan penjarahan hutan yang dilakukan warga. Mana? Kata gantinya mana? Ada nggak? Ini upaya ini ya. Upaya ini. Sini ya. Upaya ini. Nah, ini kata ganti yang tidak harus mengulang kembali. Ini disebut dengan kata ganti atau pronomi. Ya, paham? Ya, itu adalah salah satu menelaah unsur kebahasan dalam teks berita. Kalau kalian membaca teks berita biasanya di koran ataupun di media sosial, yaitu bisa lewat gadget ataupun lewat televisi ataupun mendengar berita, maka yang ini harus ada. Tadi dalam teks berita ada apa namanya tadi yang SP, ada kalimat tunggal, kemudian kalimat majmul, ada kalimat konjungsi kronologis, kemudian ada konjungsi klausa, kemudian kelima terakhir kata ganti atau pronomi. Paham? Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi
di bab menelisik berita palsu. Ada berita nyata, ada berita palsu. Yang lalu yang beberapa orang itu sudah belajar, ada berita baru ya, breaking news, ada berita opini dan sebagainya. Nanti kita akan belajar lagi, mengulang lagi sehingga kalian lebih paham. Kemudian setelah itu nanti ada tugas, ya, tugas kelompok. Nanti ada tugas kelompok, nanti kalian mengerjakan dikerjakan dulu, kemudian nanti kita maju ke kelompok itu untuk mempresentasikan jawabannya. Ada yang tanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang saya jelaskan semuanya dipahami dan memahami. Kalau tidak ada atau belum ada yang paham, silakan bertanya ketika ada pelajaran bahasa Indonesia. Paham? Oke, saya akhiri dan akan melanjutkan pertemuan yang akan datang, insya Allah kalau Allah menghendaki. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.